Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran getah anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Seperti biasa teman-teman, Bangka hadir untuk menemani teman-teman, setidaknya memberikan motivasi, memberikan semangat tersendiri. Karena saat kita mengalami gangguan getah anxiety psikomatis, kita itu perlu orang yang memahami kita, perlu tempat curhatan yang sefrekuensi selain gitu teman-teman ya. Karena jujur aja waktu kita lagi dalam kondisi terpuruk atau lagi mulai mengalami gangguan getah anxiety psikomatis, itu kita butuh tenaga, pikiran, dan butuh juga kesabaran gitu teman-teman dalam menghadapi gangguan getah anxiety psikomatis ini. Karena begitu banyaknya 1001 sensasi yang orang-orang bilang itu nyata, secara nyata ke dalam fisik kita. Jadi Bangka di sini hadir berusaha bukan untuk menggurui atau untuk memberikan pembelajaran atau untuk apa gitu teman. Ini di sini Bangka sekedar sharing saja karena dulu Bangka pernah mengalami gangguan getah anxiety psikomatis. Mungkin kalau dibilang 1000 sensasi itu hampir seluruh tubuh Bangka sudah mengalaminya gitu, dan alhamdulillah bisa berangsur-angsur membaik dan sembuh gitu teman-teman. Dan caranya bagaimana itu ya kembali lagi Bangka ingatkan, kita harus konsisten gitu teman-teman. Konsisten dalam segi apa gitu teman-teman ya. Nanti kita bahas lebih detailnya gitu teman-teman. Langsung saja kita bahas kenapa gitu penyebab pasien atau bukan pasien, penderita gangguan getah anxiety psikomatis itu susah untuk sembuh gitu teman-teman. Itu yang Bangka tahu gitu teman-teman ya, yang Bangka alami sendiri gitu teman-teman. Ini mungkin penyampaian bahasanya itu bahasa yang Bangka bikin gitu teman-teman. Kenapa gitu teman-teman ya. Yang pertama, kalau menurut Bangka gitu teman-teman, kita itu selalu berpikir tentang masa depan kita gitu teman-teman. Saat kita mengalami gangguan getah anxiety psikomatis, pasti kita berpikir gimana ke depannya gitu. Itu selalu faktor utama gitu teman. Kalau nanti kita nggak bisa kerja gimana, kita tidak bisa menghidupi keluarga gimana, kita nanti tidak bisa kerja seperti dulu, nanti kita dikeluarkan dari pekerjaan gimana gitu. Selalu berpikiran gitu kalau kita mengalami gangguan getah anxiety psikomatis gitu teman-teman. Itu yang menghambat untuk kita sembuh, untuk kita bangkit gitu teman-teman. Padahal gitu teman-teman, itu cuma perasaan, pemikiran, prasangka buruk kita yang nggak Bangka pungkiri teman-teman. Ketika ya lambung kita lagi error, asupan nutrisinya kurang, itu membuat kita ya tidak berpikir secara gimana mestinya gitu teman. Gimana kita setiap hari mengalami beribu satu sakitnya dari ujung kaki ke ujung kepala gitu. Itu hal yang wajar gitu teman. Padahal kalau kita lakukan, yang kita jalani tidak seperti yang kita pikirkan, kita bayangkan gitu teman. Bangka tidak memungkiri itu ya terjadi secara natural sendiri. Itu bukan pemikiran kita buat, bukan karena kita stres karena yang lain gitu. Karena ya kita stres rasanya itu gitu teman-teman. Ya intinya di sini Bangka tegaskan selalu buat teman-teman ya konsisten dalam menjaga 3P-nya teman. Pola makannya itu wajib dijaga, apalagi ya nanti kan ada yang bilang wah nanti kalau nggak bisa ngopi itu nggak enak gitu teman. Ya sekarang kan kita pilihan teman-teman. Kalau kira-kira kita harus nahan selera gitu teman-teman mau sembuh nggak? Kadang kan gitu, mau makan pedas nggak bisa kalau nggak makan pedas, itu rasanya kayak kurang hambar makan. Ya kalau teman-teman lagi mengalami parah-parahnya, lagi nggak enak, ya kenapa kita paksa gitu kan? Ya kita tahan dulu, kita nggak terlalu, ya nanti ada saatnya kita makan pedas itu bisa lagi gitu teman-teman. Kalau untuk saat ini kan kita pantangan dulu, kopi jangan dulu, makan pedas jangan dulu gitu teman. Ya secara 3 bulan, nah insya Allah gitu teman-teman. Nanti kan teman-teman latih lagi untuk konsumsi yang menjadi pantangannya gitu teman-teman. Itu kan kembali ke diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Konsisten memang sulit. Mengucapkannya enak teman-teman. Kata-kata konsisten, tapi untuk kita jalani itu sulit gitu. Udah konsisten, kadang kan berpikiran ya teman-teman, kita udah konsisten jaga 3P-nya gitu, pola tidurnya, pola hidupnya, olahraga rutin, pola pikirnya berpikir untuk positif,
Terus tapi kok kenapa nggak sembuh Bangka? Kan selalu bertanya seperti itu teman. Dulu Bangka seperti itu. Kapan ini sembuhnya gitu? Selalu berpikiran gitu. Padahal kalau kita pikirkan kapan gitu, kita malah nggak bikin beban kita tersendiri gitu teman. Kalau Bangka mencoba untuk menerima gangguan gait anxiety psikomatis ini, ya anggaplah sebuah hadiah gitu teman. Ya hadiah untuk kita berubah, untuk mindset kita berubah lebih baik gitu. Kita harus beriringan gitu, kita harus menerimanya gitu teman-teman. Ya kita jalani hidup ini tetap walaupun ya bersandingan dengan gangguan gait anxiety psikomatis yang kadang-kadang suka timbul menjengkelkan gitu teman-teman. Kadang kan kita bikin emosi, aduh lagi enak-enak kambuh gitu teman-teman. Ini kapan bisa normal, kapan gitu. Itu malah menjadi beban tersendiri teman-teman. Bahkan dulu kayak seperti itu kok. Jadinya kita mau pergi itu berpikir nanti kambuh gimana. Kalau Bangka nggak teman-teman, langsung Bangka lagi mau nanti di sana kambuh, mau di sana nanti liungan, mau di sana nanti mata blur, itu nggak akan terjadi apa-apa, nggak fatality gitu teman-teman. Itu ya karena ya apa ya, lambung kita mungkin ya karena di dalam kita tidak tahu gitu, belum responnya belum bekerja dengan normal, jadi saraf-saraf kita masih belum normal bekerja seperti fungsinya gitu kan, gitu anggap saja seperti itu gitu teman-teman. Kita nggak boleh ya di rumah aja gitu, itu yang menjadi beban kita sendiri, malah nggak sembuh-sembuh gitu teman-teman. Justru dengan teman-teman keluar, sekedar keluar dulu, nanti itu melatih mental kita lagi teman-teman ya. Itu yang Bangka bahas kemarin, melatih mental yang berkeluar gitu teman-teman. Ya sekedar keluar ke tempat tangga, ngobrol-ngobrol, walaupun nanti sensasi datang, ya pelan pulang nggak masalah teman-teman. Kalau awal-awal gitu teman-teman, nanti kedua, ketiga, keempat, lama-lama udah terbiasa teman-teman, udah bisa kemana-mana gitu kan teman-teman. Dulunya yang takut naik motor, kesana aja takut, apalagi naik motor gitu, naik motor pikiran kemana-mana, nanti takut tabrakan lah, takut ini kita pingsan tiba-tiba, lah lagi naik motor nanti masuk angin tiba-tiba, selalu berpikiran seperti itu teman-teman. Itu kan sampai kapan gitu? Itu harus dicoba, dilatih, dan alhamdulillah gitu Bangka ya walaupun lama gitu, selama 2 tahun lebih gitu teman-teman, Bangka melatih mental Bangka gitu kan untuk sembuh gitu. Kita kan sembuh kembali ke diri kita masing-masing, dan alhamdulillah bisa teman-teman. Jadinya yang dulu kita pikirkan kok apalagi kerjaan seperti Bangka gitu kan, untuk sekarang kerja lapangan harus ketemu sana sini, ketemu orang gitu teman-teman. Saat kita malah alami gait anxiety psikomatis, kita takut gitu teman-teman ya. Untuk ketemu orang aja ngobrol kayak nggak nyaman perasaan kita. Itu kan kalau kita mengalami gait anxiety, kalau kita nggak paksakan ya, awal-awalnya emang kayak gitu, kayak kita nggak nyata gitu ngobrol sama orang, kayak di mimpi, padahal itu nyata. Itu yang karena kita susahnya fokus, kurangnya konsentrasi, karena fokus kita ke penyakit, terus karena fokus kita ini penyakit yang sangat berat. Ini kenapa apa ini guna-guna, selalu berpikiran seperti itu teman-teman. Tapi setelah Bangka alami gitu, setelah Bangka latih terus, itu nggak berpikiran lagi yang dulunya sana takut, dan alhamdulillah sekarang bisa aja teman-teman. Udah yang nggak ada rasa yang dulu pemikiran yang takut ke sana, takut sini, udah nggak ada lagi, dan alhamdulillahnya seperti itu teman-teman. Mungkin ya teman-teman itu harus tetap latih intinya ya teman-teman ya. Teman-teman beranikan diri gitu. Gimana caranya? Ya teman-teman harus semangat. Terpikirkan anak keluarga, anak keluarga, terpikirkan nanti ajak keluar gitu teman-teman ya. Itu untuk menjadi spirit kita sendiri gitu tuh, buat teman-teman bangkit. Apalagi untuk ibu-ibu, pikirkan anaknya, suaminya yang nyari duit gini-gini kan, bisa menjadi motivasi sendiri untuk teman-teman semangat hidup lagi gitu, untuk semangat karena hidup bukan sampai di sini gitu teman-teman. Ini tujuan Bangka memberikan motivasi teman-teman seperti itu. Kenapa teman-teman jangan pernah pikirkan kapan sembuh gitu, jalani aja teman-teman. Itu yang akan menghambat perkembangan teman-teman malahan. Pokoknya lakukan hal yang seperti normalnya, walaupun sensasinya itu datang, itu tidak akan membahayakan atau menjadi seperti kritikal gitu, nggak langsung mematikan seperti yang kita duga-duga dalam pemikiran kita yang selalu berpikiran aneh-aneh gitu dengan respon tubuh kita. Apalagi kayak badan perasaan nggak enak, kayak mau nyawa mau hilang gitu kan teman-teman, seolah-olah kayak naik gitu teman-teman, kayak tiba-tiba kayak keliangan. Itu berapa kali Bangka alami seperti itu teman-teman, lagi sholat enak-enak gitu kan, lagi kuyuk gitu, tiba-tiba keliangan datang, terus tiba-tiba perasaan nggak enak, kayak nyawa mau keluar dari
tubuh itu perasaan cuma halusinasi kita gitu teman-teman ya. Karena apa ya, mungkin ya gas-gas yang dulunya mengumpul di lambung kita gitu teman-teman ya, masuk ke dalam saraf kita, mungkin kita kan nggak tahu gitu teman-teman, saking banyaknya gitu kan, itu yang mengganggu gitu fungsi saraf-saraf kita yang harusnya bekerja normal karena adanya gas-gas dari lambung kita yang berlebihan itu teman-teman, itu mengganggu fungsi saraf. Mungkin seperti itu ya teman-teman, itu logika Bangka. Jadi ya seperti kita minum minuman keras, mabuk ngefly gitu teman-teman. Jadi fungsinya hati kita tidak normal, kenapa nyeri di ulu hati, itu yang Bangka alami sendiri gitu, yang Bangka simpulkan seperti itu gitu teman-teman. Mungkin mohon maaf kalau penyampaian Bangka agak salah gitu kan teman-teman. Di sini ya Bangka karena pengalaman Bangka sendiri, Bangka ceritakan, sharing, dan alhamdulillah bisa teman-teman. Kalau untuk soal rezeki atau apa, insya Allah Allah akan selalu memberikan rezeki kepada teman-teman, walaupun teman-teman lagi sakit pasti ada aja teman-teman, tak orang baik yang datang membantu gitu, rezeki datang enak saja gitu. Jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh gitu teman-teman. Ya sekarang konsisten, ya kita harus konsisten, itu kita fokus di lambung kita dan pemikiran kita gitu. Karena kalau lambung kumat nanti pikiran kemana-mana sebelum naik, ya itu lingkaran setan ya teman-teman. Emang harus kita putus salah satunya gitu ya, kita fokus lambungnya gitu, olahraga rajin ya, enggak seminggu sekali 2 kali boleh lah teman-teman, sekitar jalan kaki depan rumah gitu kan ya, mau melewati pemandangan, pokoknya nggak usah mikir yang lain-lain. Kalau adalah sensasi kumat ya anggaplah ini lagi melek gitu aja teman-teman, santai aja gitu. Yang penting kita kan udah cek dokter, udah dibilang asam lambung gitu, itu menjadi pegangan kita. Apalagi Bangka ngomong seperti ini, teman-teman denger gitu teman, itu anggaplah nanti suatu lagi ngapain gitu teman komentar, oh kata Bangka ini cuma sensasi aja, bentar aja. Ya emang bentar aja kok teman-teman, dan alhamdulillah loh buktinya Bangka masih bisa di sini nemenin teman-teman, walaupun tiap hari ya kadang sering kelingan juga, sering kumat gitu teman-teman. Jujur aja Bangka masih kumat-kumat kalau lagi capean gitu teman-teman. Bukan sembuh total, itu bukan berarti kita seperti yang dulu. Kalau kita punya riwayat asam lambung sembuh total ya nggak mengalami sensasi seperti dulu gitu teman-teman. Masih bisa kemana-mana, bisa nggak kayak dulu di rumah aja gitu internet sembuh total itu teman-teman. Sembuh total ya kita beraktivitas kembali seperti dulu, tapi kita harus tetap jaga 3P-nya itu teman-teman, karena kita punya riwayat asam lambung yang kapan saja bisa kumat gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka, mungkin ini video terpanjang gitu teman-teman ya, karena ya Bangka ingin menyampaikan teman-teman biar lebih mengerti, biar detail gitu teman-teman. Dan semoga teman-teman yang lagi mengalami gangguan anxiety psikomatis, yang lagi berjuang, yang lagi awal proses awalnya teman-teman, gimana sering nyeri hati, nyeri dada gitu teman-teman, itu awal teman-teman, yang pasti teman-teman sabar aja dulu teman-teman. Insya Allah nanti akan sering berjalannya waktu, teman-teman itu akan menemukan sembuhan, insya Allah teman-teman, itu yakin dan pasti karena Bangka sudah mengalami sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.